this fainted heart. Take these tainted hands, wash me in your love. Come like grace again. Even when my strength is thought
Palembang sehat, Palembang diberkati. Palembang sehat, Palembang diberkati. Mantap. Palembang sehat, Palembang diberkati. Palembang sehat, Palembang diberkati. Oke. Hari ini ya Tuhan, kami bersyukur buat berkat Tuhan yang Tuhan berikan untuk daerah Karya Baru sebentar lagi kami bagikan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah memberikan ya Tuhan makan siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya Tuhan campur tangan memberkati berlipat-lipat kali ganda dari sorga. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia, tapi berdampak untuk membawa banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kami sudah berbagi kasih. Dan ini merupakan satu komitmen kami dari Palembang Blessing untuk kami berbagi kasih dengan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang. Tuhan Yesus memberkati. Pendaftaran ibadah raya dapat melalui mobile apps My GBI MPI atau WA Center GBI MPI 0853 7888 4212. Sekolah Bethesda membuka penerimaan murid baru dan pindahan tahun ajaran 2021-2022. Kelompok bermain 2-4 tahun, TK, SD, kelas 1, 2, dan 3. Pendaftaran dan info tentang Sekolah Bethesda dapat mengunjungi konter Sekolah Bethesda di lobi gereja setelah ibadah ini. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar,
mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. 2 orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62-66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit. Maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka linknya ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Saudara. Selamat sore Bapak Saudara. Shalom. Saya percaya bahwa hari ini bersama-sama kita akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Saudara. Mari sama-sama kita bangkit diri Bapak Saudara. Kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari yang luar biasa ini. Kami percaya Tuhan, Kau mati bagi kami, Kau mengampuni dosa kami, Kau memulihkan kami, memberkati hidup kami, memberkati keluarga kami. Dan hari ini Tuhan, ibadah kami tidak sia-sia. Karena kami tahu Tuhan Yesus kami hidup. Tuhan Yesus kami sudah bangkit. Kau naik ke surga ya Tuhan. Dan sore ini kami percaya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu buat setiap kami. Sehingga setiap kami sore hari ini mengalami kelegaan. Kami diubahkan, dipulihkan. Kami mengalami kelepasan sore hari ini. Mari Bapak Saudara angkat tanganmu saat ini. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan sore hari ini. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus. Mari bersyukur Bapak Saudara. Terima kasih. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Mari menyembah, mengucap syukur atas pengorbanan salibnya dalam hidup kita. Makasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Tiada basyando. Haleluya. Terima kasih. Kami rasakan hadirat-Mu ya tengah-tengah kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sama-sama. Dia sungguh indah. Makasih. Dia Yesus. Dia ajaib. Kau ajaib. Dia mulia. Dia agung. Dia cinta aku. Dan ampuniku, akan rela, bahkan
tangan kami. Sebagai Raja kami mau sambut Engkau sebagai Bapa kami. Karena kami tahu Engkau yang peduli akan hidup kami, Engkau yang paling mengerti keadaan kami. Engkau Raja yang kami tinggikan. Mari sama-sama angkat tangan kita dan nyanyikan, sambutlah Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Sore hari ini Bapak Saudara, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, siapa datang sembahyang.
praise the name of the Lord our God. Oh, bless His name. Come on. Kami tinggikan Engkau. We will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, bless the name. Oh, bless the name of the Lord. Oh, bless His name forevermore. We will sing. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Sama-sama kita bangkit berdiri dan buka kedua tangan kita. Sama-sama tinggikan Tuhan. Oh, bless the name of the Lord our God. Oh, bless His name forevermore. All endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Lebih lagi katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh praise the name. We will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memuji, kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau menari-nari buat Tuhan. Yang siap Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi begitu kita saudara. Kita percaya bahwa sore ini kita menerima kuasa kebangkitan Yesus. Amin. Come on. Hey. Sama-sama tepuk tangan Bapak Saudara. Kita percaya sore ini kita diberi kuasa oleh Roh Kudus. Dan Pentakosta ketiga terjadi di kota kita. Come on. Hey. Mari sama-sama nyanyikan Bapak Saudara. Come on. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Kami pakai kuasa. Pakai kuasa Raja Mulia. Jika Allah akan bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak berayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan di bawah kaki. Kami pakai
hidupku. Engkau perisai hidup. Kami berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan. Bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Dia. Lebih lagi sore hari ini. Kami rasakan Tuhan. Sukacita, ketenangan kita, kami memuji Engkau. Kami mau datang lebih lagi menyembah Engkau. Karena kami tahu karya-Mu itulah yang membuat kami ada sampai hari ini. Makasih ya Tuhan. Makasih Tuhan, makasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau. Mari sama-sama kita bangkit diri Bapak Saudara. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau.
Ku kagumi Kira labasiando Ku kagumi Kira labasianda ralamu Kira labara 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 labayaso Kami menyembahmu Bapa Yesus Rohku, sebab Engkau layak disembah. Shiribirira lalamaya syando Shiribirira lamasyande Shigiyara labalalabalalabalalabalalabalalabalalabalaya syanda lalabo Yarada lalamasyande Hidara lamasyando Shigiyara lamasyande Hidara labalalabalalabalalabalalabalaya syando Hidara lamasyande Haleluya Yara labalalabu Yara labalalabalalabalalabalalabalalabalalabalaya syanda lalabo Hidara lamasyande Setiap kami Bapa sore hari ini aku berdoa biar kuasa kebangkitan-Mu bekerja Tuhan dalam nama Yesus. Melawan setiap kami sore ini ya Tuhan, yang lemah dikuatkan ya Tuhan, yang sakit disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus, yang beban baru Kau berikan kelegaan ya Tuhan di dalam nama Yesus. Jamah setiap kami Tuhan, kami merindukan-Mu, kami merindukan-Mu Tuhan. Ya rala ya siando, kita rala ya se. Sikiara Shakana
Bapa terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk lawatanmu bagi setiap kami ya Tuhan. Bapa percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan akan memberikan satu jawaban kepada kehidupan kami ya Tuhan. Pergumulan permasalahan yang kami hadapi ya Tuhan. Dan kami percaya kuasa kebangkitan akan memberikan harapan baru bagi setiap kami. Ketika kami menemui ya Tuhan persoalan pergumulan ya Tuhan, yang belum ada jalan keluar ya Tuhan. Tuhan, dia kuasa kebangkitan Tuhan. Dan satu kabar baik yang memberikan kami Tuhan, untuk kami boleh memberitakan Tuhan kuasa-Mu bahwa Yesus telah bangkit dari kematian ya Tuhan. Untuk memberitakan supaya setiap orang, setiap telinga mendengar, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa terima kasih, sore ini Kau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Urapi setiap kami dan hamba-Mu ya Tuhan yang tidak ada apa-apa di Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu menjadi sal berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk sharingkan firman-Mu sore ini. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Saudara. Apa kabarnya Bapak Saudara? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Selama Paskah ya saudara, kita bersyukur saudara bahwa kuasa kebangkitan ini menjadi saudara center bagi iman kekristenan kita saudara. Ya, kenapa? Karena Paskah itu berbicara kemenangan saudara. Kemenangan apa? Kemenangan atas maut saudara, kematian kekal. Ya, Paskah juga bicara kelepasan dari setiap dosa yang mengikat saudara. Paskah juga berbicara saudara kelepasan atas kutuk, kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, bahkan kutuk kematian kekal saudara. Lewat Paskah ini menjadi satu jawaban bagi setiap kita. Kita bersyukur kita punya Allah, bukan Allah yang mati, tapi Allah yang mati hari ketika dia bangkit. Tapi kenapa saudara? Karena dia adalah kehidupan. Ya, dia sendiri kehidupan, dia Zoe itu saudara. Nah, saksi Tuhan, sore ini saya akan sharingkan ya nanti dalam Markus pasal 16 ayat sampai 8 ada 3 hal yang saya mau bagikan. Lalu sebelumnya ya ada beberapa ayat yang saya sampaikan untuk bisa meneguhkan, menguatkan kita bahwa setiap kita yang percaya kepada Yesus saudara, pengiringan kita pada Yesus itu tidak pernah sia-sia. Ya, Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang keempat berkata demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu saudara. Jadi Rasul Paulus mengatakan ya Yesus itu bangkit. Kalau yang gak bangkit, kita itu ikut Tuhan itu sia-sia. Gak ada pengharapan, gak ada jawaban. Gak ada satu kebanggaan bahwa gak ada satu kabar baik bagi setiap kita yang sedang menghadapi masalah. Terus dia lanjutkan dalam 1 Korintus 15 ayat 3-4 berkata demikian. Sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu, itu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci saudara. Saksi Tuhan ya, kita tahu sebelum yang namanya Paulus bertobat, dia bernama Saulus saudara. Dia ada seorang yang menentang jalan Tuhan, menentang pengajaran pada Tuhan Yesus. Ya, dan tidak menerima keselamatan anugerah yang Tuhan berikan saudara. Apa buktinya? Saudara kasih Tuhan, kalau kita bisa temukan saudara di dalam Kisah 8 ayat 3 saudara. Siapa Paulus itu? Sampai dia bisa tulis, dia bisa percaya begitu luar biasa. Dia katakan, andai kata Yesus gak bangkit, sia-sia percaya kita saudara. Kita lihat dulu saudara, Kisah 8 ayat 3 berkata demikian. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasukin rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itu peristiwa di mana Stefanus dibunuh. Dia setuju untuk Stefanus dirajam batu. Stefanus dibunuh bukan karena dia berbuat jahat, tapi karena dia memberitakan keselamatan, dia memberitakan imannya saudara. Ya. Dan dia lanjutkan penganiayaan itu saudara. Bahkan dengan keberhasilan sepertinya menurut ajaran dia saudara, dia berhasil menganiaya, menghalang jalan Tuhan. Dia teruskan. Maka dalam Kisah 9 ayat 1-5 ya, siapa Paulus terus kita lihat.
Sementara itu berkabar-kabar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ya Paulus, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan atau mengikuti Tuhan Yesus, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan ke Damsyik, ketika sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya mencahaya langit dan mengelilingi dia. 4. Ia rebah ke tanah dan kedengar olehnya suatu suara yang berkata padanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat 5 berkata, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara. Jadi sebelum Saulus bertobat menjadi Paulus, saudara, kita tahu itulah orangnya yang menentang jalan Tuhan. Dia bisa tulis ya 1 Korintus pasal 15 ayat 14 ayat 3 dan 4, saudara. Di mana Paulus ketemu yang namanya Yesus yang telah bangkit itu. Kuasa kebangkitan bahwa Paulus bertobat dari jalan yang salah kepada jalan Tuhan sehingga dia diselamatkan. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, hari ini saudara, ya, hari ini ada 3 hal yang saya mau sharingkan. Kuasa tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita dapatkan dalam Markus pasal 16. Ya, ada 3 hal yang saya mau sampaikan, 3 hal penting tentang kuasa kebangkitan Yesus. Dalam Markus pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-4, saudara ya. Nah, ini poin pertama, saudara. Poin pertama ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyakin Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat 3, mereka berkata seorang pada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Ayat keempat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Soal yang pertama ya, kebangkitan Kristus memberikan satu jawaban. Nah, kenapa kebangkitan Yesus bisa satu jawaban? Soal si Tuhan, kebiasaan tradisi orang Yahudi, kalau ada seorang meninggal, itu maka akan dirempahi, diminyakin, saudara. Ya, setelah dirempahi, minyakin, dibungkus kayak kafan, baru dikubur gitu loh. Ya, kuburnya kalau ada orang kaya itu di bukit digali, dimasukkan mayatnya. Tapi orang yang mungkin kurang, saudara, dia dikubur di tanah seperti kalau saudara lewat, saudara, ya sekali cembeng-cembeng gitu, model gitu, saudara. Ya, itu kita kelihatan sekali bahwa kuburan yang di Yerusalem itu di tengah-tengah kota, saudara, tengah-tengah kota. Nah, sekasih Tuhan, yang jadi masalah waktu Yesus, saudara, disalibkan mati, ya, itu hari Jumat, saudara. Menjelang sore, saudara, di mana itu menjelang saat-saat masuk hari Sabat. Jadi Yesus harus buru-buru dikuburkan, gak sempat dirempahi gitu, saudara. Gak sempat dirempahi, gak sempat diminyakin, saudara. Ya, langsung dibungkus kayak kafan, dimasukkan ke kubur, saudara. Nah, sekasih Tuhan, kalau kita lihat di sini, saudara, ya perempuan-perempuan ini adalah orang-orang yang cinta Tuhan. 3 ibu orang ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, saudara. Dia punya niat baik, saudara. Dia ingin melengkapi apa yang seperti menjadi tradisi daripada Yahudi itu, saudara, untuk merempahi. Nah, sekasih Tuhan, yang baik, saudara, ketika mereka sudah siapkan segala rempah-rempah, mereka beli dari pasar, siap rempah-rempah, pergi ke kubur, ya berjalan ke kubur. Tiba-tiba dalam perjalanan teringatlah mereka, bagaimana kita bisa merempahi Tuhan Yesus, sedangkan kubur itu ya ada satu besar yang menutupnya, dan kita bertiga nggak mungkin bisa gulingkan batu itu dan kita masuk dalam rempah-rempah. Kalau di ayat lain, saudara, bukan saja batu besar, ada batu besar, tapi di situ juga dimeterai, saudara, oleh tentara, oleh orang-orang Romawi, tentara Romawi, saudara. Dijaga ketat, saudara. Ada prajurit Romawi senjaga ketat. Sebanyak-banyak hal yang menghalangi mereka, saudara. Sekasih Tuhan, ketiga perempuan ini berkata, siapakah akan menggulingkan batu itu bagi kita? Saudara, kalau kita lihat, saudara, ya, perempuan-perempuan itu mengalami yang namanya ketemu masalah persoalan yang sulit dan rumit ketika mereka ingin, saudara, meminyakin dan merempah-rempahin Yesus. Tapi ada hal yang luar biasa, saudara, kalau kita perhatikan. Sekalipun mereka menjumpai masa-masa sulit, ya, persoalan sulit dan rumit, mereka tidak berhenti atau mereka tidak hentikan langkahnya dan berkata, ayolah,
nggak ada yang bisa guling batu, kita pulang aja. Ya kita pulang. Tapi hal yang luar biasa, kalau kita lihat saudara, mereka terus melanjutkan perjalanan mereka. Mereka tetap melangkah dengan iman dan tidak membuat langkah mereka terhenti, serta membuat mereka menyerah, saudara. Ini luar biasa. Sekali dalam kehidupan kita sebagai yang percaya, saudara, waktu kita ketemu masalah, ya, kebanyakan orang mulai menyerah. Udahlah, dasar Tuhan lah, nggak usah gerejaan lah, ya. Apalagi di masa COVID, sudahlah, ya cukup. Aku harus berjuang gitu loh, dengan kekuatan sendiri. Sama si Tuhan, kita bisa belajar dari 3 perempuan ini, saudara. Ketika mereka menjumpai masalah sulit, soal-soal rumit, sulit yang harus mereka hadapin, saudara. Alkitab mencatat itu tidak pernah dihenti. Langkah imannya nggak pernah berhenti, saudara. Ya, tidak pernah dihentikan dengan persoalan yang sulit, tapi mereka terus melangkah, saudara. Nah, sama si Tuhan, ya, saya mau katakan pada setiap kita, apapun persoalan kita, saya mau katakan, ya, apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapin, saya mau katakan pada setiap kita, Yesus yang kita sembah, dia Tuhan. Dia tidak mati, tetapi dia bangkit pada hari ketiga. Yang percaya katakan amin. Apapun pergumulanmu, saudara, tetap melangkah maju. Pak, saya sudah berdoa, Pak. Saya sudah berhari, berminggu, berbulan, bertahun berdoa. Saya katakan, di dalam Yesus tetap ada jawaban. Mungkin bukan sekarang, mungkin besok, mungkin tinggal selangkah lagi, saudara. Bagi perempuan itu mungkin tinggal berapa langkah lagi untuk sampai ke kubur itu. Nah, kasih Tuhan, sementara mereka berjalan, saudara, melangkah, saudara, kita baca ayat keempat. Ketika mereka sampai di kubur, Alkitab mencatat 4, batu itu sudah terguling, saudara. Persoalan yang sulit dan rumit sudah mendapat perempuan ibu-ibu sudah dapat satu jawaban. Apa yang membuat mereka bisa dapat jawaban? Batu yang besar menghalangi kubur itu. Kalau kita perhatikan, mereka tidak pernah hentikan langkahnya. Mereka mau maju terus. Kasih Tuhan, ya, siapapun, ya, saudara, baik percaya maupun tidak percaya, yang persoalan hidup itu pasti bisa kita hadapin. Tapi satu hal, ya, bahwa kita punya Tuhan yang hidup, saudara. Kita bisa bergantung, kita bisa berharap pada Dia. Dia bisa memberikan satu jawaban yang pasti. Pak, kenapa orang percaya kena masalah, saudara? Ya enggak? Kok Tuhan gak lalui aja, saudara? Saudara, persoalan seringkali membuat kita itu bisa mengenali Tuhan. Persoalan kita membuat kita semakin kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah hidup, dia sanggup berbuat mujizat untuk hidup kita, saudara. Seringkali Tuhan izinkan persoalan, di balik persoalan ada berkat yang besar yang Tuhan beri bagi kita, saudara. Ayub berkata, dahulu aku kenal Tuhan dari kata orang, tetapi sekarang mataku bisa melihat Tuhan. Sekali Tuhan izinkan persoalan bahwa kita semakin bisa semakin ngerti akan hati Tuhan, bahkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kadang-kadang kita harus mengalami persoalan itu sepertinya nggak ada jalan keluar, ya, sulit dan rumit sekali. Tapi percayalah, saya mau katakan pada kita, kalau engkau tetap tidak menyerah, ya, langkah imanmu tidak pernah berhenti, engkau akan melihat jawaban itu turun atas persoalanmu. Yang mengerti percaya katakan amin. Kasih Tuhan, ya, kita bangga, saudara. Paulus ada seorang yang tidak kenal Tuhan awalnya, dia penentang jalan Tuhan. Tetapi setelah dia berbalik pada Tuhan, dia berkata, kalau Tuhan yang kita sembah nggak bangkit, sia-sia. Berarti Paulus mengatakan, Yesus yang kita sembah itu bangkit, saudara. Ya, kalau berita-berita, ya, seperti disampaikan pesantren Pentakosta tadi, saudara, dari Teologi Pusat. Berita-berita hoax, saudara, yang membuat orang percaya Yesus bangkit, saudara. Hari ini saya mau katakan, banyak tadi udah dipaparkan 5 hal membuktikan bahwa Yesus bangkit, saudara. Ternyata kalau Yesus gak bangkit, saya percaya Saulus pun gak pernah bertobat jadi Paulus. Ya, nah, kasih Tuhan, jadi saya mau katakan, dengan kita tetap, saudara, tidak menghentikan langkah iman kita. Waktu saudara mengalami persoalan pergumulan, saya akan melihat jawaban doa. Saya akan melihat kebaikan, kemurahan, saatnya dan waktu Tuhan dinyatakan bagi engkau. Mungkin engkau berkata, kapan Pak? Ya, saya katakan, sampai pada waktunya Tuhan, saudara. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak terlalu cepat, selalu tepat. Mungkin menurut kita terlambat,
Ya, tapi bagi Tuhan enggak. Waktu Tuhan selalu indah bagi setiap kita yang tetap bergantung mengandalkan Dia. Saudara, itu poin pertama. Poin yang kedua, kita bisa belajar saudara. Markus 16 ayat 5-6 berkata, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Saudara kasih Tuhan, seringkali ketika kita menghadapi masalah saudara, yang waktu kita menghadapi masa persoalan saudara, yang ada sering datang menyerang adalah membuat kita menjadi takut. Ya, membuat kita takut, ya entah itu kecemasan atau kekhawatiran. Kadang-kadang dalam kita menjalani kehidupan saudara, ya kita takut, khawatir tentang mungkin masa depan kita, apalagi saat keadaan COVID, pandemi, gimana usaha, pekerjaan, bisnis, gimana anak-anak gitu saudara, ya. Gimana tentang apa mungkin pekerjaan dan sebagainya, apakah saya bisa melanjutkan. Saksi Tuhan, seringkali kita menghadapi masalah saudara, ya kita menjadi takut kita mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Padahal apa yang kita takuti belum tentu itu terjadi dalam kehidupan kita saudara. Saya mau katakan setiap kita yang percaya pada Yesus saudara, di mana ketika saudara dan saya menaruhkan harapan kita pada Tuhan, itu tidak pernah mengecewakan. Seorang hamba Tuhan bernama Yusa Cipto saudara, suatu kali di doanya dia bertemu dengan Yesus, dia bertanya saudara, ya kepada Yesus, kenapa waktu kan Alkitab mencatat waktu Yesus di Taman Getsemani bergumul mengalami satu ketakutan, ya. Dan Yusa Cipto tanya, kenapa engkau sangat ketakutan pada saat di Taman Getsemani gitulah. Dan Yesus menjawab, aku sedang membayang-bayangkan saudara, akan apa yang akan dialami ke depan, tentang bagaimana penderitaan yang harus dia alami nanti saudara. Nah itulah kan saudara, kenapa Yesus harus jadi manusia? Dia tahu apa yang manusia alami. Kalau manusia bisa mengalami khawatir dan ketakutan, hal yang sama pun bisa dialami Yesus waktu dia jadi manusia saudara. Jadi dia sangat mengerti apa yang saudara dan saya sedang alami. Dia ngerti. Jadi Yesus berkata pada Yusa Cipto, aku sedang bayang ke depan. Nah seringkali yang membuat kita takut, kita udah mikirkan jauh ke depan saudara. Bagaimana anak-anak aku? Bagaimana masa depanku saudara? Ada seorang ibu saudara berkata pada seorang gembalanya, Pak saya itu khawatir Pak tentang anak saya. Apakah nanti anak saya itu bisa jaga saya, lindungi saya, sayangi saya, sebab suaminya udah meninggal gitu. Ya, dia pikir jauh, nanti gimana, nanti sekolah bisa selesai apa enggak gitu, bisa dapat usaha yang baik apa enggak gitu saudara. Kemudian gembala itu mulai bertanya kembali setelah pembicaraan ibu itu, setelah dipaparkan apa yang menjadi kekhawatirannya. Saudara, pendeta tanya sama ibunya, ibu, sekarang anakmu umurnya berapa? Masih kecil Pak, 5 tahun saudara. Sudah dikhawatirkan jauh ke depan saudara. Itulah manusia saudara. Tapi saya mau katakan, kalau saudara menaruh harapan saudara pada Tuhan, saya mau katakan, kita tidak pernah kecewa saudara. Saudara kasih Tuhan, mungkin kita seringkali dengar kata-kata demikian. Jangan tahu berharap nanti kamu kecewa. Ya saya bisa iyakan, saya bisa katakan benar. Kenapa? Karena kita berharap pada manusia. Tapi kalau kita berharap bergantung pada Tuhan, maka kita tidak pernah kecewa. Saudara, saya mau katakan, untuk menyelamatkan hidup kita, supaya kita tidak terbuang ke neraka, Yesus mau mati, tersalib saudara. Dia mau menderita untuk kita, masakan, untuk masalah, pergumulan, kebutuhan yang kita perlukan. Dia sendiri nggak cukupin, nggak berkati. Saudara nggak mungkin saudara, dia pasti cukupin. Jadi Paulus berkata dalam Roma 5 saudara, 5 berkata gini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saya mau katakan setiap orang yang berharap pada Tuhan, ya
Tuhan berikan kasih-Nya, saudara. Kasih-Nya kapan? 2000 tahun lalu ke salib. Aku mati untuk kamu. Ya. Aku rela menderita untuk kamu. Jadi kalau kasih udah dicarik dalam hati kita, saya percaya Roh Kudus memberikan satu kekuatan untuk kita tetap berharap dan kita tidak pernah kecewa. Kasih Tuhan, di awal-awal saudara saya ke gereja, saya ingat sekali ada lagu yang sering dinyanyikan saudara. Ya, saya bertobat tahun 86, 87 apa 88. Ada satu lagu berkata, tak pernah kecewa mengikut Yesus. Tak pernah kecewa, susah dan senang saudara. Saudara kasih Tuhan, saya ingat lagu itu. Walaupun saya belum mengerti banyak tentang firman Tuhan. Ya, saya senang aja nyanyikan. Tapi terbukti setelah saya ikut Tuhan. Dari pertobatan saya selama 30 tahunan lebih saudara. Saya melihat saudara, benar Tuhan tuh gak pernah kecewakan saya. Ya, Tuhan gak pernah kekecewaan saya. Apa yang saya saudara doakan, rindukan, inginkan. Saudara keinginan pun kadang Tuhan beri satu jawaban saudara. Ya, jadi saya mau katakan, kebangkitan Yesus akan memberikan pengharapan bagi kita. Mungkin engkau sudah sepertinya, aku udah cukup lama Pak. Aku sudah cukup lama berdoa. Aku sudah cukup lama menanti, bergumul. Dan engkau mungkin belum dapat jawabannya. Akhirnya mulai engkau sudahlah aku gak mau berharap lagi. Saya mau katakan, ya, tetap berharap pada Tuhan saudara. Tetap percaya kepada Dia. Bahwa setiap orang yang berharap pada Dia tidak pernah kecewa. Kalau engkau tetap membuka hatimu kembali, ya, membangun pengharapan yang baru kepada Tuhan kembali, saya percaya kasih itu akan menguatkan engkau kembali untuk tetap yang namanya ya percaya sama Dia, saudara. Nah, saudara, itu hal yang kedua, saudara. Jadi lewat Paskah Yesus berikan pengharapan bagi orang yang tidak memiliki. Saudara, kita lihat lewat Paskah tanpa disadari, ya, Tuhan berikan yang namanya kepastian akan keselamatan, saudara. Lewat kebangkitan Tuhan, maka ada kepastian keselamatan. Kasih Tuhan, banyak orang mengalami yang namanya saudara ketakutan akan kematian. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengharapan untuk dapat kehidupan kekal. Tapi saya berkata kepada setiap Bapak Ibu Saudara, kita memiliki pengharapan untuk dapat kehidupan kekal. Kenapa? Karena Yesus bukan saja mati, tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya, saudara kasih Tuhan, itu poin yang namanya kedua. Yang ketiga, saudara, kuasa kebangkitan Yesus memberikan perintah untuk memberitakan kabar baik. Kita baca dalam Markus pasal 16 ayat 7-8 berkata, tetapi sekarang pergilah, katakanlah pada muridnya dan kepada Petrus, ia menolong kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan sikap mereka sampaikan semua pesan ini kepada Petrus dan teman-temannya. Jadi Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Saudara, Allah mau saudara ya bahwa kalau kita sudah bisa mengalami yang namanya kuasa kebangkitan kehidupan kita sehingga kita diselamatkan, ya, kita diluputkan dari maut saudara. Kita dilepaskan dari ikatan dosa yang mengikat. Bahkan juga kita dilepaskan dari setiap kutuk kematian, kutuk kemiskinan, bahkan kutuk sakit penyakit saudara. Nah, Allah mau dari ayat ini kita mau beritakan kabar baik ini saudara. Kita mau sampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Alkitab mencatat saudara, dari kita baca saudara, dikatakan sesudah itu Yesus sendiri dan para muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal saudara. Kasih Tuhan, saya mau katakan pada setiap kita gini saudara, ya, dari dulu saudara sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah mengasihi manusia, Dia tidak ingin manusia binasa. Kalau kita lihat saudara, Dia memakai para nabi-nabinya. Dia memakai para raja, para imam saudara untuk beritahukan jalan-jalan Tuhan. Ya, tentang keselamatan. Ya memang saudara kasih Tuhan dalam perjanjian baru keselamatan, jalan keselamatan di Yohanes 14:6 katakan bahwa jalan itu hanya di dalam Tuhan. Ya,
hanya di dalam Tuhan, jalan keselamatan dalam Yesus, saudara. Tapi dalam perjanjian lama kalau kita lihat tentang Yesaya, tentang Daud, itu mereka menulis potongan-potongan yang menuju pada keselamatan yang Tuhan siapkan tentang Yesus, saudara. Daud menulis, ya, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu waktu Yesus disalib diucapkan kembali. Ya, dan Yesaya menulis seorang bayi telah lahir, dia penasihat ajaib, Bapa yang kekal, saudara. Allah yang perkasa, itu ditulis potongan-potongan. Semua merujuk pada kehidupan kekal. Yesaya 9:5 berkata demikian, saudara. Jadi, saudara kasih Tuhan, kita harus mengerti yang namanya hati Tuhan. Dia ingin setiap orang, saudara, ya, yang ada di muka bumi ini tidak binasa, melainkan hidup kekal. Kalau saudara saya hari ini ada di gereja, di tempat ini, saudara. Bukan saja Tuhan ingin, saudara, kita bisa terima kabar sukacita, kabar baik, jawaban-jawaban doa, saudara, itu memang kita perlukan. Ya, kita bukan saja bisa terima pengharapan yang baru dalam Tuhan, yang Tuhan telah berikan. Tapi Allah juga mau kita juga melangkah keluar, memberitakan Injil keselamatan bagi setiap orang. Saudara, di sini saya tulis pokok poin yang ketiga, saudara, bahwa kuasa kebangkitan Yesus memberikan perintah untuk memberitakan kabar baik atau menginjil, saudara. Kenapa dikatakan kabar baik? Ada yang kalian katakan kabar baik, saudara. Kalau kita baca dalam Yesaya 42, saudara, Yesaya 42 ayat 1-6 berkata, dikatakan, aku ini Tuhan Allah memanggil engkau dengan maksud penyelamatan, saudara. Telah memenggal tangan kananmu yang menjadi perjanjian bagi umat manusia. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa. Saudara, tujuan Tuhan panggil kita membuang engkau menjadi perjanjian bagi manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya setiap orang yang duduk dalam tempat gelap, mereka yang terpenjara, ini bukan bicara penjara dalam fisik, saudara. Bukan gelap dalam fisik, mereka yang tidak punya pengharapan, mereka yang tidak punya, saudara, kekuatan, otoritas, kuasa untuk keluar dari ikatan kuasa kegelapan. Hidup dalam kutuk, hidup terikat dengan dosa, hidup dalam maut, saudara. Mereka tidak punya kekuatan untuk bisa keluar. Sedangkan kita tahu, saudara, kabar baik bahwa Yesus yang mati dan bangkit pada hari ketiga, kuasa kebangkitannya akan bisa membebaskan orang-orang yang demikian. Sama si Tuhan Allah mau bukan saja kita nikmatin keselamatan itu sendiri. Ada berapa banyak Bapak Saudara rindu, Pak, saya rindu tuh. Ya, supaya banyak lagi orang yang mengenal Tuhan, banyak orang lagi diselamatkan. Bukan hanya kami, bukan hanya keluarga kami saja. Ada saudara-saudara yang lain yang butuh terima kabar baik. Saudara, kalau kita lihat ada begitu banyak orang yang, saudara, hidupnya tidak ada pengharapan. Hidup mereka putus asa. Kenapa? Karena mereka nggak punya pengharapan untuk melihat masa depan, melihat bagaimana keadaan hidup ke depannya, saudara. Saya mau katakan bagi setiap kita yang hadir pada sore hari ini, mari kita dengan hati yang rindu, dengan memiliki hati Tuhan untuk kita bisa memberitakan kabar baik kepada mereka yang menerima keselamatan, ya saudara. Mungkin sore ini saya bisa tanya kepada Bapak Saudara, seberapa banyak Bapak Saudara yang rindu, Pak, saya mau supaya orang-orang atau teman saya sekantor, teman saya yang namanya mungkin ya di tetangga saya, keluarga saya, orang tua saya mau mereka diselamatkan. Nah, seberapa banyak Bapak Saudara yang rindu, yang ingin mengabarkan kabar baik kepada mereka, bisa lambaikan tangan. Saudara si Tuhan, saya percaya saudara, orang yang memberitakan dengan baik, Alkitab mencatat dalam Matius pasal 20 ayat 19-20, Allah akan sertai kita, saudara. Allah akan menyertai kita, saudara. Ya. Nah, kalau saudara mau disertai Tuhan setiap saat, setiap waktu, belajar setiap saat, setiap waktu untuk kita doakan orang yang belum kenal Tuhan. Ya, bahkan jika berdoa minta keberanian untuk bisa kita beritakan Injil seperti murid-murid Tuhan, saudara. Mereka minta keberanian untuk beritakan Injil supaya setiap orang yang belum percaya pada Yesus, mereka diselamatkan. Saya belajar sampai hari ini, saudara. Ya, ketika waktu kami divaksin, saudara, ya bersyukur Tuhan izinkan kami bisa dapat vaksin, saudara. Ya, di bulan Maret yang lalu. Saya ketemu dengan teman pengerja, saudara.
Saya melihat bahwa Bapak ini ya seorang pengusaha yang cukup sukses menurut saya sih. Dari cerita teman pengerja ini luar biasa. Ya, ada nama di Palembang. Tapi saya melihat mukanya saudara sepertinya nggak ada pengharapan. Hidupnya penuh keluh kesah. Dia keluh tentang anak dan sebagainya. Spontanitas saya berkata, Pak, kalau Bapak ya berharap menaruh harap pada orang sekalipun itu anak, Bapak bisa kecewa. Dan saya mau katakan pada Bapak, Bapak bisa taruh harapan Bapak, hidup Bapak ke dalam tangan Tuhan. Bapak tidak akan kecewa. Dan saya katakan lebih daripada itu, saya katakan Bapak bisa dapat kehidupan yang kekal. Saudara, karena saya nggak punya waktu lagi ketemu dengan orang yang demikian, spontanitas saya harus beritakan, saudara. Ya, dan kesempatan saya beritakan. Nah, saudara si Tuhan, tindakan saya memberitakan Injil kepada si Bapak ini, saudara. Kapan dia mau bertobat? Ya saya nggak tahu. Yang penting hati saya yang penuh belas kasihan kepada Bapak ini, saya sudah beritakan kabar baik kepada dia, saudara. Saudara si Tuhan. Jadi saya mau katakan pada kita, Bapak saudara, mari saudara. Ya, jangan kita nikmatin keselamatan hanya sendirian, tetapi mari kita belajar untuk melangkah, mengerti hakikat Tuhan, bahwa Tuhan ingin supaya mereka, teman kita, saudara kita, keluarga kita, mereka pun juga harus terima kabar baik. Kalau bisa seusaha semampu mungkin doakan, kumpulkan supaya mereka juga bisa terima keselamatan. Mereka bisa dengar kabar bahwa mereka bisa lepas dari maut, terlepas dari kuasa dosa, bahkan juga mereka terlepas dari kutuk sakit penyakit, ya kutuk kemiskinan, bahkan kutuk kematian kekal, saudara. Hari ini saudara, biarlah kita bisa diberkati ya saudara dengan pemberitaan tentang kebangkitan Tuhan. Paskah ini saudara, bahwa paskah kebangkitan Tuhan saudara, ya Tuhan berikan kita jawaban. Hari ini apapun jadi persoalan pergumulan saudara, saya percaya Yesus ada jawaban yang pasti. Kalau manusia tidak bisa berjawaban, Tuhan berikan jawaban yang pasti. Oleh sebab itu saya berkata kepada Bapak saudara, jangan pernah menyerah, melangkah berjalan terus dalam iman, jangan pernah berhenti atau dihentikan dengan masalah persoalan hidup. Yang kedua, kalau saudara pernah berharap pada Tuhan, lanjutkan pengharapan saudara. Jangan pernah saudara, karena Tuhan belum jawab doa saudara, saudara melihat penggenapan harapan saudara, saudara berhenti. Tapi saudara katakan hari ini kita diingatkan kembali saudara. Setiap tahun mungkin kita rayakan tentang kebangkitan Tuhan, tapi hari ini menjadi hari mungkin kita diingatkan, di masa pandemi kita diingatkan, ya, bahwa pengharapan pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang ketiga saudara, bahwa kita sudah terima banyak hal yang baik pada Tuhan. Kita dapat satu jaminan keselamatan yang pasti saudara. Kita dilepaskan dari maut, kita dilepaskan dari kuasa dosa, bahkan kita juga dilepaskan dari kutuk-kutuk saudara, kutuk sakit penyakit kemiskinan, kutuk kematian. Biarlah kita mau berbagi kepada orang yang mengenal Tuhan. Dan Tuhan rindu supaya lebih banyak lagi orang diselamatkan. Ya, untuk kita tidak semua katakan jangan, ya, dan kata agak sedikit saudara gini, egois saudara. Biarlah kita, kalau bahasa Alkitab itu tidak mementingkan diri sendiri saudara. Ya, kalau bahasa ya kita sehari egois saudara. Biarlah kita tidak mementingkan sendiri, biarlah kita juga mau berbagi tentang keselamatan. Mungkin engkau tidak bisa berbagi harta benda saudara, tidak bisa berbagi kekayaan saudara, mungkin saudara, karena keterbatasan. Tapi engkau bisa bagi keselamatan. Dan itu harta yang paling berharga untuk mereka bisa miliki seperti kita miliki. Karena keselamatan itu akan membuat kita bertemu dengan pencipta kita, bertemu dengan juru selamat kita bernama Yesus Kristus yang mati dan bangkit, saudara. Amin saudara. Nah, hari ini kita akan datang pada Tuhan. Lewat ibadah ini biarlah kita bisa dikuatkan kembali saudara, ya. Kita bisa melihat jawaban doa kita saudara akan terjadi, harapan kita digenapin, dan kita punya semangat kembali untuk kita memberitakan Injil kerajaan Allah. Mari kita bangkit berdiri. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
hari ini ya Bapa, kami boleh terima ya Tuhan jawaban-jawaban doa. Kami bisa terima ya Tuhan pemberian itu, pengharapan yang Tuhan berikan bagi kami. Bahkan kami boleh dibangkitkan kembali untuk kami kembali Tuhan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Karena kami tahu jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada di dalam jalan apapun ya Tuhan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Tuhan, oleh sebab itu lewat kuasa kebangkitan Tuhan pada sore hari yang kami rayakan ya Tuhan. Kali ini boleh kembali menguatkan iman percaya kami ya Tuhan. Boleh untuk kami terus hidup di dalam Tuhan, untuk kami tetap berharap apapun, sesulit apapun masa yang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami punya Tuhan yang kami sembah. Bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup ya Tuhan. Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Malam sore ini Tuhan, lewat perjamuan kudus ini biarlah kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau Allah begitu mengasihi kami, sayang kami ya Tuhan. Engkau rela mati di kayu salib supaya kami Tuhan tidak dihukum, tapi kami menerima keselamatan ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mau siapkan hati Tuhan untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, kuduskan, sucikan kami, layakan kami untuk terima tubuh dan darah-Mu. Mari Bapak Saudara bisa persiapkan roti dan anggur, bisa angkat roti dengan tangan kanan ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman. Demikian juga yang mengambil cawan, bagi saudara bisa angkat cawan dengan tangan kanan ke atas. Dan makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak saudara kasih Tuhan, bukan cawan ucap syukur yang kita angkat dengan tangan kanan ke atas adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Bapak, kami ucap syukur di ibadah hari ini. Terima kasih juga Tuhan buat hadirat-Mu, juga buat firman-Mu, bahkan juga untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya sore ini Tuhan, setiap kami akan pulang dari tempat ini dengan keadaan yang berbeda ya Tuhan. Seperti kami datang, kami percaya kami akan pulang membawa jawaban doa ya Tuhan, yang kami nantikan selama ini. Tuhan, kan ada pengharapan yang baru Kau beri bagi umat-Mu ya Tuhan. Mereka menanti-nantikan Engkau. Dan juga itu ada semangat gaya yang baru ya Tuhan, untuk kami terus menceritakan kebaikan Tuhan kepada banyak orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu keselamatan hanya datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Saudara, ya ke kota persembahan. Namun ini berbeda mungkin karena sebagian ya selama masa pandemi belum pernah ikuti ibadah new normal Saudara.
Habis doa berkat, saya bisa bawa nanti. Namun sebelum kita berdoa dulu ya, seperti biasa saya rindu kita berdoa. Kita angkat amplop kita di hadapan Tuhan. Nanti selesai doa berkat, saya bisa bawa persembahan saya ke kota-kota persembahannya. Mari kita angkat amplop kita. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi hidup kami. Walaupun di masa pandemi ini ya Tuhan, kami percaya kami masih diberkati Tuhan. Semata-mata semua itu karena anugerah Tuhan bagi kami, kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, bila kami mau belajar sebagaimana Tuhan setia kami juga mau setia mengembalikan apa yang jadi milik Tuhan. Itu persepuluhan kami ya Tuhan. Berkati Tuhan umat-Mu yang siap mengembalikan apa yang jadi milik-Mu ya Tuhan. Apa yang dikerjakan dengan kedua tangannya, Tuhan bawa berhasil dan beruntung ya Tuhan. Aku berdoa di masa-masa pandemi Tuhan, aku berdoa Tuhan sedang melindungi mereka, Tuhan sedang menyertai mereka, bahkan Tuhan sedang meluputkan mereka dari virus COVID ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak sudah bisa kedua tanganmu, angkat, arahkan hatimu ke surga dan memberkati Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, pulang dan terimalah dengan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Mulai putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bersatu yang manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkati, percaya dengan saya, sama-sama katakan amin.